Oh, oh, udah record. Oke, yuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrizal Frenugraha, absen 14, dan Saya Anung Pramudia, absen nomor 9. dari kelompok 5 akan mempresentasikan eh, pertemuan minggu sebelumnya. Langsung saja. Unsur pembentuk struktur tata ruang kota. Kota ini pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem spasial yang secara internal memiliki berbagai unsur yang menjadi pembentuknya dan menggambarkan keterkaitan satu sama lain. Menurut Doxiadis, unsur pembentuk kota itu ada 4. Yang pertama nature, ada anthropos dan society, ada cells, dan network. Untuk nature sendiri, ini perbedaan permukiman kota dan desa tentu memiliki perbedaan. Mulai dari lanskap yang biasanya lebih luas, dekat dengan danau, sungai atau laut, dan dekat dengan rute transportasi. Contohnya pada rumah kecil perkotaan yang dibuat pada masa lalu dengan alasan keamanan, mungkin terdapat di lembah, kaki gunung, dan lain-lain. Akan tetapi, perumahan pada masa kini dibangun dengan kedekatan pada jalur komunikasi utama untuk tetap bertahan. Yang kedua ada anthropos dan society. Perumahan di perkotaan dan pedesaan itu berbeda. Sebagian besar ditunjukkan oleh perbedaan karakteristik dan perilaku. Semakin besar pemukiman, semakin besar pula perbedaan di antara orang-orang. Contohnya di kota besar dengan kepadatan tinggi, terdapat perbedaan komposisi, umur, dan jenis kelamin dalam struktur pekerjaan, dalam pembagian tenaga buruh, dan struktur sosial. Hal inilah yang menyebabkan manusia untuk beradaptasi mengembangkan karakteristik sebagai individu, kelompok, unit, dan komunitas. Berbeda dengan perubahan secara individu tadi, kita juga menghadapi perubahan dalam ukuran keluarga, struktur, dan kehidupan. Yang ketiga ada cells atau ruang kehidupan. Ruang kehidupan dari permukaan perkotaan, dari perumahan perkotaan memiliki banyak karakteristik meskipun ukurannya bervariasi. Semakin besar, semakin memiliki sifat interlokal atau internasional pada karakteristiknya. Sementara semakin kecil ukurannya, semakin dipengaruhi oleh faktor lokal. Hal ini terjadi karena sebagian ruang kehidupan ini masih dipengaruhi oleh budaya lokal di masa lalu dan sebagian yang lainnya dipengaruhi oleh investasi ekonomi sehingga memperluas budaya. Dan yang terakhir ada network atau jaringan. Hal ini merupakan cara paling mendasar untuk menggambarkan struktur pemukiman. Hal ini biasanya mengindikasikan jaringan, terutama sistem sirkulasi, jalur transportasi, dan nodal point. Jika populasi telah tumbuh lebih dari beberapa ribu jiwa, titik pertemuan atau nodal point biasanya tumbuh mengikuti sepanjang jalan utama atau terpecah menjadi 2 atau lebih nodal point. Bila nodal point semacam ini terbentuk, ini akan mengurangi kepentingan dari nodal utama. Untuk mempelajari sifat kemungkinan terciptanya citra kota, Kevin Lynch melakukan penelitian di Boston, Jersey, dan Los Angeles untuk memperoleh informasi dari unsur pembentuk citra kota, yaitu ada yang pertama path atau jalur biasa yang sering atau potensial untuk dilalui, contohnya jalan, lintasan angkutan umum, kanal, rel kereta api, dan lain-lain. Yang kedua ada edge, ini batas antara dua kawasan yang memisahkan kesinambungan suatu wilayah, contohnya pantai, dinding, sungai, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada distrik atau bagian kota. Ini biasanya berukuran sedang sampai besar yang tersusun sampai 2 dimensi yang dapat dimasuki oleh manusia. Yang keempat ada node atau core, yaitu titik strategis yang dapat dimasuki. Node ini dapat berupa konsentrasi ciri fisik yang penting, contohnya persimpangan, tempat perhentian, ruang terbuka, halte, stasiun, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada landmark, yaitu titik acuan yang bersifat eksternal, biasanya berupa struktur fisik yang menonjol. Apabila dilihat dari jauh dari berbagai sudut pandang dan jarak di atas elemen lainnya,
Landmark ini dapat dijadikan acuan. Nah, hasil dari penelitian mengenai citra kota tadi menimbulkan beberapa pengertian mengenai kemungkinan terbacanya ciri-ciri tertentu dalam lingkungan fisik. Kevin Lynch sendiri membedakan ini menjadi 10. Yang pertama ada sifat khusus, latar belakang gambar berhubungan dengan adanya kontras antara objek fisik dan lingkungan. Contohnya bentuk, luas tanah, penggunaan dan letak daerah, dan lain-lain. Yang kedua ada bentuk, contohnya pola papan catur, 4 persegi, kubah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada kontinuitas. Kontinuitas ini memperkuat persepsi, contohnya jalan yang menjurus jauh, tembok yang panjang, tanda-tanda, atau gaya bangunan yang berulang. Yang keempat, dominasi. Dominasi ini secara harfiah yaitu bagian yang menonjol dari yang lain. Yang kelima, daya menyatukan. Untuk daya menyatukan ini ditunjukkan dengan adanya hubungan yang jelas pada jalan-jalan yang bersambungan. Hubungan antar jalan dan jalur kereta api di bawah, subway, atau hubungan antara gedung dan lingkungannya. Yang keenam ada diferensiasi arah. Misalnya adanya arah mulai dari permulaan jalan sampai ujung akhirnya, tahu untuk membedakan seberang yang satu dengan yang lainnya, sinar matahari, jalan besar yang membujur dari utara hingga selatan, dan sebagainya. Yang ketujuh ada jangkauan pandangan, misalnya pemandangan alam, pemandangan jauh mengikuti arah jalan, pucuk menara untuk dapat melihat landscape secara luas, dan lain-lain. Yang kedelapan ada kesadaran bergerak. Ini berhubungan dengan sifat lingkungan yang memungkinkan orang merasakan bahwa ia bergerak atau dapat bergerak. Yang kesembilan ada urutan waktu, yaitu rangkaian yang dialami oleh orang yang berjalan dalam waktu tertentu. Contohnya gedung, pohon, bangunan, dan lain-lain. Yang ke-10 ada nama-nama. Nama-nama ini termasuk unsur non-fisik yang dapat memperkuat kemungkinan menciptakan kesan, sehingga kemudian menimbulkan suatu identitas dari kota atau daerah tertentu. Lalu ada struktur tata ruang kota. Untuk struktur tata ruang kota ini terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama ada kawasan pusat kota, yaitu bagian wilayah kota yang merupakan tempat konsentrasi berbagai aktivitas, mulai dari aktivitas ekonomi, sosial, hingga budaya. Bagian kota ini melayani penduduk baik dalam skala lokal maupun skala regional. Ciri-cirinya adanya unsur kegiatan bisnis atau CBD, Central Business District. Lalu ada pusat pemerintahan dan simpul jaringan transportasi. Yang kedua ada kawasan terbangun. Kawasan terbangun ini merupakan ruang dalam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang mempunyai ciri dominasi penggunaan lahan secara terbangun atau lingkungan binaan untuk mewadahi kegiatan perkotaan. Contohnya kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, dan lain-lain. Yang terakhir ada kawasan RTH atau ruang terbuka hijau. Kawasan RTH ini merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik bentuk area atau kawasan, maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dalam penggunaannya yang lebih bersifat terbuka hijau atau tanpa bangunan. Selanjutnya ada pendekatan untuk memahami struktur kota. Yang pertama ada pendekatan ekologikal melalui concentric zone model. Concentric zone model ini dikemukakan oleh B.W. Burgess. Ini dia meneliti struktur kota Chicago, di mana dia membagi ke dalam 5 zona. Di zona pertama yaitu di pusat atau CBD, menjadi loop atau pusat kehidupan komersial, sosial, dan kesifikan. Bentuk dari concentric zone model ini seperti kayu, lingkar kayu, cincin kayu, seperti itu. Untuk zona kedua berisi industri, di sela perumahan penduduk pribadi, warisan lampau, kebanyakan telah diubah menjadi perkantoran atau pertokoan.
Untuk zona ketiga, ini zona buruh. Dalam kawasan ini komunikasi dan transportasi relatif kurang memadai. Lalu ada zona keempat, di mana zona keempat ini adalah middle class housing. Cirinya adalah pemukiman memiliki jarak antara satu dengan yang lain, tidak padat penduduk dan tidak kumuh lingkungannya. Untuk zona kelima sendiri, zona terakhir ini fungsi pinggiran kota yang ditempati seakan hanya menjadi dormitory towns. Biasanya untuk zona kelima ini untuk orang-orang dengan penghasilan menengah ke atas. Untuk pendekatan ekologikal dengan concentric zone model ini cuma dapat dibuktikan di negara barat yang maju masyarakatnya. Ditambah dengan kondisi secara topografi lokal yang menguntungkan bagi rute komunikasi. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Anu. Baiklah, terima kasih Ezi. Selanjutnya saya, Anung Pramudia, absen nomor 9, akan menjelaskan mengenai pendekatan ekologikal sektoral model. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dikemukakan oleh maaf Ezi, slide-nya. Dikemukakan oleh Edgehoyd yang merupakan telaah dari struktur kota Chicago seperti pendekatan ekologikal sebelumnya. Di sini itu terbagi menjadi 5 zona ya. Yang pertama ada zona CBD yang dimana itu sentral, zona pusat dari kota Chicago itu sendiri. Ini kita bisa lihat dari gambar ini, yaitu zona yang berwarna bulat merah di tengah. Kemudian ada yang namanya zona transportation dan industri, yaitu zona transportasi dan berisi industri yang dimana pada bagian biru dia melewati inti dari zona CBD itu sendiri. Kemudian ada yang namanya low class residensial, di mana kawasan pemukiman berkelas paling rendah. Biasanya ya dari struktur kota Chicago yang pada pendekatan ekologikal sektoral model ini, pinggiran kota itu biasanya dekat dengan transportasi dan industri. Dikarenakan karena letaknya yang dekat, orang itu mudah untuk berpergian kerja dan cenderung low class residential ini tingkat kebisingannya karena dekat dengan transportasi itu lebih besar daripada zona-zona berikutnya. Kemudian ada zona keempat yaitu middle class residential. Ini zona kelas menengah di mana zona ini berseberangan dengan zona low class yang tingkat kepadatannya mungkin tidak sepadat zona low class residensial, di mana dia cenderung lebih jauh dari zona transportation dan industri. Nah, kemudian ada yang namanya zona high class residensial, zona kelas atas. Ini zona yang merupakan masih satu garis kalau kita lihat dari lingkaran ini dengan inti dari CBD itu sendiri, yang dimana ini berseberangan dari transportasi dan industri. Karena dia berseberangan, artinya dia terhindar dari polusi akibat industri itu sendiri dan kebisingan akibat kemacetan yang disebabkan oleh transportasi. Hal ini yang membuat biasanya high class residensial memiliki tingkat kenyamanan yang jauh lebih besar daripada zona-zona low dan middle class residensial. Mungkin inilah dari 5 zona yang bisa saya jelaskan mengenai pendekatan ekologikal sektoral modal. Next. Kemudian ada yang namanya pendekatan ekologikal multiple nuclear model. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya, kalau tadi pada zona sebelumnya itu intinya tuh CBD-nya itu hanya satu. Sedangkan di sini itu ada multiple nuclear model. Sebenarnya CBD-nya itu juga cuma satu, tapi ada beberapa sektor yang menyebabkan terjadinya sub nukleu atau sub inti, yang dimana kalau tadi pada kota sebelumnya itu hampir mungkin 100% dari kegiatan utama dari kota tersebut dilakukan di CBD atau di pusat kota, berjalan di sana. Tapi pada pendekatan ecological multiple nucleus ini atau memiliki dua inti,
kegiatan kota itu tidak sepenuhnya terlaksana di CBD, bisa juga di sektor lain. Seperti misalkan mungkin di CBD atau di sektor A ini, itu mungkin lebih dari 50%, mungkin 60% kegiatan itu dilakukan di daerah tersebut. Namun ada juga beberapa daerah yang merupakan subinti itu melakukan kegiatan perkotaan yang cukup signifikan jika kita bandingkan dengan CBD itu sendiri. Misalkan pada bandara, ada kompleks industri, universitas, dan pelabuhan. Pada hal ini kan terutama bandara, tempat orang dari luar kota berdatangan, itu merupakan suatu kawasan yang cukup bisa menyaingi dari CBD, Central Business District itu sendiri. Itulah kenapa pada pengetahuan ekologi lokal kota itu ada juga yang namanya sub-sub inti yang disebut dengan multiple nuclear model. Ini merupakan yang bisa teman-teman pahami lah bahwa kota itu ternyata tidak hanya memiliki satu inti. Dia itu memang memiliki satu inti, tapi ada beberapa sektor yang dapat dijadikan sebagai subinti. Mungkin ini penjelasan mengenai multiple multiple nuclear model. Selanjutnya, kemudian ada yang namanya pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi ini berdasarkan pada pemahaman bahwa nilai lahan, rent, dan cost merupakan kaitan erat dengan penggunaan pola lahan. Jalur dan simpul transportasi mempunyai peranan besar terhadap perkembangan kota. Dalam pendekatan ini digunakan teori sewa lahan dan teori nilai lahan. Sewa lahan berupa mengikuti strategi suatu lokasi. Di samping itu nilai tanah juga ditentukan oleh jarak dari pembelanjaan terdekat, jarak dengan stasiun kereta api, kepadatan penduduk, dan tingkat prestis. Nah, next slide. Next slide di gambar. Nah, pendekatan ekonomi ini akan sangat kita lihat atau teman-teman pahami dari gambar ini. Kenapa saya bilang dari gambar ini? Karena kita ketahui ya, tadi penjelasan pendekatan ekonomi itu artinya kota itu terbagi berdasarkan tingkat dari nilai lahan dan tingkat dari kegunaan nilai lahan tersebut. Kita ketahui ya, semakin nilai lahan itu semakin dekat dengan jalan, itu biasanya suatu tanah itu memiliki harga yang lebih tinggi. Apalagi dia berada pada pusat perekonomian di pusat kota. Harganya itu akan jauh lebih tinggi. Nah, pada harga yang jauh lebih tinggi ini atau dari sisi sistem perekonomian ini akan sangat berpengaruh pada struktur kota itu tersendiri. Karena pada umumnya semakin mahal nilai suatu lahan, semakin dia mendekati posisi yang strategis, maka proses pembangunan itu akan jauh lebih cepat. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa tingkat bangunan yang dibangun pada suatu kota itu biasanya mengikuti dari nilai dari lahan tersebut dan nilai dari prospek dari lahan tersebut. Semakin contohnya di sini ada komersial. Komersial itu pada umumnya pada pusat kota itu memiliki banyak gedung-gedung tinggi. Contohnya seperti di Jakarta. Biasanya gedung-gedung tinggi perkantoran itu biasanya didirikan di pusat kota karena di situ nilai lahannya cukup tinggi dan sangat tinggi di kota tersebut. Kemudian semakin semakin menurun nilai lahannya, itu akan semakin berkurang ketinggian ataupun pembangunan di kota tersebut. Seperti ini, industrial yang kotanya jauh lebih rendah pembangunannya daripada komersial, kemudian residensial lebih rendah daripada industrial, dan agrikultural yang lebih rendah daripada residensial. Hal ini dapat kita simpulkan ya bahwa semakin mahal suatu lahan ataupun semakin berharga dari suatu lahan, maka pembangunan dari daerah tersebut yang dicerminkan dari tingginya bangunan itu akan semakin cepat berkembang. Nah, itu adalah inti dari pendekatan ekonomi yang bisa saya simpulkan. Next. Nah, kemudian ada yang namanya pendekatan morfologi kota. Morfologi, kita tahu lah, morfologi itu bentuk. Jadi, ini adalah pendekatan mengenai kota berdasarkan bentuk dari kota tersebut. Pendekatan ini berfokus pada fisik dari kota tersebut. Bagaimana mencerminkan jalan, lahan, dan sebagainya. Pada pendekatan morfologi kota ini, kota itu dapat dikenai dalam beberapa bentuk seperti bentuk bujur sangkar, 4 persegi panjang, kipas, bulat, pita, gurita atau bintang, bentuk tak berpola seperti gambar yang ada di samping. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian next. Kemudian kita ketahui lah, kita bilang tadi kan bentuk kota. Jalan itu merupakan
bagian dari bentuk kota. Ini merupakan salah satu bagian dari pendekatan morfologi itu sendiri, yang gimana jalan ini kan merupakan sangat penting lah dalam suatu perkotaan. Tanpa adanya jalan, kota itu nggak akan bisa maju, nggak akan ada interaksi ekonomi dan interaksi antar masyarakat. Nah, pada pendekatan morfologi ini terdapat 3 bentuk pola jalan. Ada yang namanya irregular system, radial contractile system, dan the rectangular atau grid system. Irregular system ini kita bisa lihat pada gambar yang paling kanan, yaitu adalah pola jalan yang dimana panjang dan lebarnya itu tidak beraturan. Jadi jalan ini tuh memiliki panjang dan lebarnya yang berbeda-beda. Contohnya banyak bentuk pola jalan ini tuh banyak di setiap kota mungkin memiliki bentuk pola irregular system ini karena misalkan di jalanan pusat kota itu cenderung memiliki panjang dan lebar yang lebih besar daripada jalan di pinggiran kota atau di jalan di kawasan permukiman penduduk, yang dimana ketika dia memiliki perbedaan antara panjang dan lebar dari jalan di kota tersebut itu menandakan bahwa dia menggunakan irregular system atau sistem yang tidak beraturan. Kemudian ada yang namanya radial concentric system. Radial ini kita lihat pada gambar yang di tengah. Ini kalian teman-teman tahu ini bentuk apa? Ini adalah bentuk Spiderman. Jadi intinya dari radial ini itu menggunakan prinsip laba-laba, di mana terdapat pusat kota atau laba-laba itu sendiri yang menjadi pusat, kita analogikan menjadi pusat kota itu, yang di mana kita teman-teman lihat kan jaring laba-laba itu dari semua jalan yang dari pinggir-pinggiran kota itu semuanya itu akan menuju ke pusat kota. Seperti itu pola jalan dari radial concentric system. Menurut sepengetahuan saya banyak kota-kota yang biasanya menggunakan radial concentric system ini, menurut sepengetahuan saya teman, itu biasanya banyak di kota-kota di barat dan banyak di kota-kota barat sih. Kemudian ada yang namanya the rectangular grid atau sistem. Rectangular grid atau sistem itu di mana bentuk jalan itu lurus berpotongan, membentuk siku-siku seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri. Nah, jalan itu cenderung beraturan, yaitu lurus, hanya lurus saja. Jarang kita menemui jalan-jalan berputar seperti pada laba-laba ataupun tidak beraturan pada irregular system. Nah, untuk jalan lurus berpotongan ini atau grid system ini, mungkin kalau teman-teman yang sering menonton Doraemon ataupun Naruto, biasanya di negara-negara Jepang itu banyak yang memakai jalan-jalan grid system ini lurus berpotongan ini, terutama pada komplek-komplek perumahan biasanya kebanyakan menggunakan grid system ini. Next, selanjutnya. Kemudian ada penggunaan lahan. Ketika kita sudah berbicara berbicara jalan tadi, makanya jalan itu berfungsi agar lahan tersebut itu dapat digunakan. Jalan itu sebagai mobile. Nah, pada ini setelah jalan kita akan membahas bagaimana penggunaan lahan. Menurut Robin Pior, mengumpulkan 4 macam istilah untuk subzone yang berbeda-beda di dalam kota regional. Ada urban area, urban pringe, rural area. Saya akan jelaskan dengan cara yang begitu mudah, teman-teman. Kita ketahui bahwa ibarat kita ibaratkan ada kota A dan desa B. Kota A dan desa B itu memiliki wilayah yang berdekatan, di mana inti dari kota A itu kita sebut urban area, di mana kota tersebut telah merupakan kota yang sebenarnya kota, memiliki karakteristik kota yang sempurna lah. Kemudian ada yang namanya urban fringe. Urban fringe itu adalah pinggiran kota yang berbatasan dengan pinggiran desa. Artinya dia merupakan bagian dari kota, tapi karakteristik kota tersebut itu tidak sekental dari urban area dan cenderung lebih dekat dengan desa, walaupun tidak mendominasi desanya, tapi dia itu tidak 100% memiliki karakteristik urban area. Mungkin di pinggiran-pinggiran kota kita masih melihat ada seperti pertanian, kawasan pertanian dan sebagainya. Itu mungkin terjadi pada daerah urban fringe. Kemudian ada yang namanya rural fringe. Rural fringe ini adalah pinggiran desa yang berbatasan dengan pinggiran kota. Yang desa B berbatasan dengan kota A, di mana ini merupakan
bagian dari desa juga, tapi dia memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari desa itu sendiri, di mana telah mungkin memiliki beberapa karakteristik dari urban planning pada rural planning ini. Kemudian ada yang namanya rural area. Rural area itu adalah area perdesaan di mana dominan ya pertanian, karakteristik desanya dan itu sangat kental dan karakteristik kota itu benar-benar tidak ada. Inilah apa hal yang dikemukakan oleh Robin Prior mengenai pembagian Pak Zubzon, di mana semakin semakin daerah kota itu ke pinggir, berarti dia itu akan semakin menjauhi dari urban area. Semakin daerah desa itu ke pinggir, artinya desa tersebut akan semakin menjauhi yang namanya rural areanya. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan bila teman-teman susah mencerna dari pengertian satu-satu dari 4 zona tersebut. Kemudian ada yang namanya ini ada pembagian zona lagi. Tadi dari Robin Prior, sedangkan ini dari Ruswun, yang dimana dia membagi kota menjadi 3, yaitu Inner Fringe, Outer Fringe, Urban Shadow Zone. Ini menurut saya tidak jauh beda, namun saya akan jelaskan juga dari ketiga jenis ini. Kalau Inner Fringe itu teman, itu adalah banyaknya lahan pertanian yang berubah menjadi perkotaan itu sangat besar. Artinya kita melihat dari sudut pandang kita ini desa. Kita ini desa, ketika ada Inner Fringe, artinya desa tersebut itu lebih dari 50%, artinya sudah mendominasi unsur dari perkotaan tersebut. Dan desa tersebut bisa dikatakan sebagai daerah perkotaan karena sudah memiliki unsur yang lebih dominan daripada pedesaan itu sendiri. Itu pada Inner Fringe. Pada Inner Fringe ini kegiatan pertanian itu cenderung lebih rendah daripada kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan non pertanian. Nah, kemudian ada yang namanya Outer Fringe. Outer Fringe ini di mana suatu desa itu masih karakteristik dari desa tersebut tuh masih dominan, masih lebih daripada 50%. Namun di sini itu telah masuk dari urbanisasi dari kota menuju desa itu telah masuk meskipun tidak sedominan dari Inner Fringe tersebut. Nah, kemudian yang urban shadow zone ini bisa saya katakan masih shadow, masih bayang-bayangan lah dari namanya sendiri. Artinya desa dan kota itu masih perbatasan. Elemen-elemen dari kota itu sepenuhnya mengubah karakteristik dari desa tersebut. Kalau di Inner Fringe itu sudah mendominasi, kalau Outer Fringe itu sudah merubah sebagian kecil, tapi di urban shadow itu hanya berbatasan. Elemen-elemen perkotaan itu mulai menyusupi, tapi belum merubah dari karakteristik desa tersebut. Mungkin ini penjelasan dari ketiga macam subzone yang dijelaskan oleh Ruswun. Kemudian next. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri mengenai struktur keruangan dari kota yang saya telah jelaskan seperti tadi, bisa teman-teman telah sendiri. Next. Nah, ada yang namanya pendekatan kegiatan, fenomena urban sprawl. Urban sprawl ini adalah proses pendekatan perembetan kenampakan fisik perkotaan ke arah luar pinggiran sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perkotaan. Nah, inti dari pendekatan kegiatan ini, kalau pendekatan morfologi kan dari bentuk ya. Nah, kalau sedangkan kegiatan-kegiatan ini adalah orang itu sendiri, subjek dari kota itu sendiri. Yang dimana ketika kota itu semakin banyak penduduknya ataupun semakin sedikit, itu akan mengubah dari karakteristik dari kota itu sendiri. Kota itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan oleh Stanley, ternyata karakteristik urban sprawl ini terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, pengembangan perumahan berkepadatan rendah. Ini biasanya kawasan high residensial ya biasanya, karena kepadatannya itu cenderung rendah. Ini juga bisa disebabkan karena populasi penduduk yang terbilang cukup kecil dibandingkan daerah kota yang begitu luas. Kemudian ada yang namanya pengembangan kawasan komersial di sepanjang jalur transportasi. Nah, ini merupakan hal yang umum. Biasanya
di sepanjang jalan atau di daerah-daerah jalan utama itu biasanya digunakan untuk pembangunan toko, pembukaan area-area hiburan dan lain sebagainya. Karena kawasannya itu strategis untuk dibuat suatu kawasan komersial. Kemudian yang ketiga ada pembangunan yang tersebar. Kita ketahui ketika penduduk itu semakin banyak yang mendiami suatu kota, mereka itu membutuhkan yang namanya tempat tinggal. Yang artinya mereka itu akan menyebar di kota tersebut dan akan membangun kota tersebut dengan sendirinya. Yang artinya mereka mulai membangun rumah di daerah-daerah yang tersebar. Inilah arti dari sectoral development, pembangunan yang tersebar. Kemudian ada yang keempat, yang terakhir adalah leapfrog development. Leapfrog development ini adalah pembangunan lahan yang dimana dia tuh pembangunannya itu meloncat. Jadi tidak beraturan juga ya. Tidak beraturan, meloncat. Kalau tadi kan mungkin tersebar merata bisa jadi, tapi pada leapfrog development ini pembangunan lahan itu bisa jadi meloncat. Mungkin dia membangun di daerah A belum rata dia meloncat pindah ke sektor B atau sektor C. Mungkin ini yang dinamakan leapfrog development. Next. Nah, selanjutnya pada pendekatan kegiatan fenomena urban sprawl itu sering dibagi menjadi dua. Kita bisa katakan pendekatan urban sprawl ini merupakan bentuk dari yang namanya suburbanisasi. Karena kita ketahui ya, arti dari urban sprawl ini adalah di mana kegiatan keluar masuknya dari penduduk kota tersebut akibat banyak sedikitnya penduduk kota tersebut. Nah, yang di mana pada suburbanisasi ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu daya sentripetal dan daya sentrifugal. Yang di mana sentripetal itu merupakan tekanan atau dorongan dari desa, contohnya terkait masalah lingkungan, keberadaan tinggi, dan pencemaran dan lain-lain. Ini artinya ada perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Biasanya banyak sih disebabkan faktor orang biasanya merantau dari desanya menuju kota besar seperti Jakarta ataupun daerah-daerah yang lebih padat daripada desanya, itu memiliki satu tujuan yang cukup merata, yaitu ingin memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, karena melihat gaji di kota itu lebih besar daripada di desa. Nah, hal ini akan menimbulkan yang namanya kepadatan penduduk. Ketika penduduk itu beralih, desa itu akan semakin sepi dan kota itu akan semakin padat. Nah, kalau dari sentrifugal itu kebalikannya. Penduduk dari kota itu pergi dari kota tersebut, pergi keluar. Hal ini banyak disebabkan karena polusi, kepadatan penduduk, pajak dan lain-lain. Contohnya sih bukan disebabkan karena biasanya ya, mungkin penduduk itu telah memiliki modal yang cukup untuk hidup di desa dan memilih ketenangan yang ada di desa. Karena sejatinya kesejahteraan itu tidak terukur dari banyaknya uang juga, teman. Dari ketenangan kita bisa merasakan udara yang sejuk dan hal-hal yang menyegarkan yang seperti ada di desa itu merupakan bentuk dari kesenangan dan kesejahteraan yang tidak bisa diukur. Ini mungkin adalah faktor dari orang itu menggunakan daya sentrifugal atau keluar dari suatu kawasan kota yang padat menuju desa yang lebih tidak padat. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya urban sprawl ini disebabkan oleh apa saja sih? Di sini dijelaskan ada 4, teman-teman. Ada yang namanya kebijaksanaan perencanaan dari pemerintah. Kita ketahui ada beberapa program pemerintah seperti transmigrasi, perpindahan penduduk itu merupakan salah satu program dari pemerintah juga, yang dimana agar suatu desa itu tidak tertinggal dari suatu kota. Jadi pembangunan itu semakin merata. Apabila suatu penduduk itu hanya mendiami suatu kawasan saja, kawasan lainnya itu tidak hanya akan terbengkalai, tidak pernah maju dan tidak pernah dibangun. Nah, itulah kenapa urban sprawl ini, keluar masuknya penduduk di suatu wilayah itu bisa juga disebabkan oleh kebijakan perencanaan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian ada spekulasi tanah. Tanah itu sendiri yang seperti yang dijelaskan bahwa nilai tanah
dan tingkat kenyamanan dari tanah tersebut bisa juga menyebabkan orang itu keluar masuk melalui fenomena urban sprawl ini. Ada peraturan guna lahan. Misalkan di daerah A itu peraturan guna lahannya tidak boleh melebihi ini, sedangkan saya ingin membuka suatu proyek ataupun bisnis yang menggunakan lahan yang lebih, namun tidak boleh. Nah, itu bisa juga menyebabkan orang itu berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Ini kenapa urban sprawl itu bisa disebabkan oleh peraturan guna lahan. Kemudian yang terakhir, perhitungan beban biaya layanan fasilitas perkotaan. Orang cenderung keluar dari kota itu karena biaya dari kota itu mungkin kota itu memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, namun pengeluarannya juga itu lebih lebih tinggi juga daripada desa. Mungkin dengan gaji dia yang tidak terlalu besar, dengan pengeluaran yang cukup besar di kota, dia lebih memilih gaji sedikit, namun pengeluarannya juga sedikit, yang di mana dia juga dapat menikmati ketenangan yang ada di desa. Ini adalah perhitungan beban biaya layanan fasilitas perkotaan itu sendiri. Ada juga orang yang memiliki penghasilan yang tinggi, yang penghasilannya tersebut lebih besar daripada beban biaya yang dia keluarkan di kota, dia cenderung akan tetap tinggal di kota tersebut. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Bila Oke, ada salah kata, saya mohon maaf. oke, terima kasih Anung untuk penjelasan dari kelompok 5 terkait bentuk dan struktur internal kota. Sekian untuk penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah ini gimana stop recording ya?